Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam itu, desa di pinggir hutan larangan diselimuti kabut tebal. Seorang wanita muda tergopoh-gopoh berjalan menuju hutan. Di tangannya, ia membawa bayi yang terus menangis kencang. Dengan wajah penuh kecemasan, wanita itu akhirnya berhenti di bawah pohon besar yang dikenal warga sebagai pohon juru rawat. "Maafkan aku nggak sanggup," bisiknya sambil meletakkan bayi itu di akar pohon. Ia menangis sejenak, lalu berlari meninggalkan bayinya tanpa menoleh lagi. Suasana hutan mendadak sunyi, angin dingin menyapu dedaunan, dan suara tangisan bayi mulai mereda. Dari balik bayangan pohon, sesosok wanita tua berambut panjang muncul. Matanya tajam, kulitnya pucat kehijauan. Ia menatap bayi itu dengan senyum tipis. "Bayi manusia, kau kini milikku," gumamnya. Ia mengambil bayi itu dengan penuh kelembutan, tetapi ada sesuatu yang aneh pada senyumnya. Tahun-tahun berlalu, bayi itu kini tumbuh menjadi seorang anak kecil bernama Rangga. Ia tidak tahu siapa ibunya, tapi ia ingat dengan jelas wajah wanita tua yang dipanggilnya ibu. Ibu selalu melarangnya keluar dari hutan, mengatakan bahwa dunia luar penuh dengan bahaya. Namun, Rangga sering merasa ada sesuatu yang salah. Ibu tidak pernah makan, hanya duduk di sudut rumah sambil menatap gelap. Dan di malam hari, suara-suara aneh sering terdengar di luar pondok. Suatu malam, Rangga memutuskan untuk keluar diam-diam. Ia ingin melihat dunia luar yang selalu diceritakan oleh burung-burung hutan. Tapi begitu ia melangkah keluar dari pondok, suara ibu menggema dari kegelapan. "Rangga, jangan pergi." Rangga terkejut. Ia menoleh dan melihat ibu berdiri di bawah sinar bulan. Wajahnya berubah mengerikan. Matanya merah, tubuhnya memanjang seperti ular, dan kuku-kukunya mencakar tanah. "Aku hanya ingin melihat dunia luar, Bu," kata Rangga gemetar. "Dunia luar tidak aman untukmu. Mereka akan menyakitimu, seperti mereka menyakitiku." Ibu merayap mendekatinya dengan suara mendesis. Keesokan harinya, seorang penduduk desa bernama Pak Dharma mendengar cerita dari anak-anak tentang seorang bocah yang sering terlihat di pinggir hutan. Ia penasaran dan memutuskan untuk mencari tahu. Di pinggir hutan, ia melihat Rangga yang sedang bermain sendirian. Pak Dharma mendekatinya perlahan. "Nak, siapa namamu? Kenapa sendirian di sini?" tanya Pak Dharma. "Aku Rangga, aku tinggal di hutan bersama ibu," jawabnya polos. Pak Dharma merasa ada yang tidak beres. "Ibumu, di mana dia?" "Ibu bilang dia akan datang kalau ada orang mendekat," jawab Rangga sambil menatap ke dalam hutan. Tiba-tiba, angin dingin berhembus, dan suara tawa menyeramkan terdengar. Pak Dharma langsung berlari meninggalkan Rangga, tetapi suara ibu mengikuti langkahnya. "Manusia bodoh, jangan mencoba mengambil anakku." Desa itu kemudian digemparkan dengan cerita tentang bocah misterius di hutan. Warga yang pernah mencoba mendekati Rangga selalu pulang dengan luka-luka atau tidak pernah kembali sama sekali. Namun, Rangga mulai merasa ada yang aneh. Ia sering mendengar bisikan di malam hari, suara wanita menangis, dan panggilan dari arah desa. Hingga suatu malam, Rangga memutuskan untuk mencari tahu siapa dirinya sebenarnya. Ia menemukan selembar kain kecil dengan nama Rangga di dalam kotak kayu yang tersembunyi di bawah pondok. "Ibu, siapa aku sebenarnya?" tanyanya dengan nada bergetar. Ibu hanya menatapnya, lalu berkata, "Kau adalah milikku, Rangga. Itu saja yang perlu kau tahu." Suatu malam, Rangga berhasil melarikan diri ke desa. Warga yang melihatnya terkejut dan langsung mengurungnya di sebuah rumah. Rangga mencoba menjelaskan bahwa ia ingin tahu siapa ibunya. Dari seorang wanita tua di desa, Rangga akhirnya mengetahui kebenaran bahwa ia adalah anak yang pernah dibuang oleh seorang wanita yang tak dikenal. Namun, malam itu juga, makhluk gaib yang dipanggil Rangga sebagai ibu datang ke desa dengan murka. "Serahkan anakku, atau kalian semua akan menerima kutukan." Suaranya menggema, membuat semua warga ketakutan. Warga desa akhirnya memutuskan untuk melakukan ritual pengusiran. Ibu Rangga melawan dengan seluruh kekuatannya, tetapi saat ritual mencapai puncaknya, tubuhnya perlahan menghilang, meninggalkan Rangga menangis. "Ibu, jangan tinggalkan aku," teriak Rangga. Sebelum menghilang, ibu menyentuh kepala Rangga dan berbisik, "Maafkan aku, nak. Aku hanya ingin kau selamat." Kini, Rangga tinggal bersama Pak Dharma di desa. Namun, ia sering duduk di pinggir hutan, menatap ke dalam kegelapan, seolah menunggu seseorang datang. Warga desa tahu, meski makhluk itu telah pergi, bayangannya masih membayangi hidup Rangga. Dan pada malam-malam tertentu, suara tangisan seorang wanita sering terdengar dari dalam hutan, memanggil nama Rangga. Setelah kejadian itu, Rangga mencoba menjalani hidup di desa bersama Pak Dharma. Namun, ia tidak pernah benar-benar merasa tenang. Setiap malam, mimpi aneh menghantui tidurnya. Dalam mimpinya, ia melihat sosok ibu berdiri di tepi hutan, melambaikan tangan sambil tersenyum. Kadang, ia mendengar bisikan halus yang memanggil namanya. Suatu malam, Rangga terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Dari luar jendela, terdengar suara tangisan lemah. Ia mengenali suara itu, suara ibu. Dengan hati-hati, Rangga membuka jendela dan melihat bayangan samar berdiri di ujung jalan desa, mengarah ke hutan.
Ia merasa ada sesuatu yang memanggilnya kembali. Apa yang kau lakukan? Suara Pak Dharma memecah keheningan. Rangga tersentak dan menoleh. Aku hanya ingin tahu siapa yang menangis. Pak Dharma memegang bahunya dengan erat. Jangan, nak, itu bukan manusia, itu makhluk gaib yang ingin mengambilmu kembali. Keesokan harinya, Rangga merasa tubuhnya semakin lemah. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan ia sering merasa pusing. Pak Dharma mulai curiga ada sesuatu yang salah. Ia memanggil seorang dukun desa untuk memeriksa Rangga. Dukun itu, seorang wanita tua bernama Nyi Ratri, langsung memandang Rangga dengan tatapan tajam. Anak ini, ada tali gaib yang mengikatnya dengan makhluk di hutan. Jika tidak diputuskan, ia akan terus dipanggil hingga akhirnya hilang. Pak Dharma panik. Apa yang harus kita lakukan, Nyai? Nyi Ratri menghela napas. Ritual terakhir gagal memusnahkan makhluk itu sepenuhnya. Ia masih ada di sekitar hutan. Satu-satunya cara adalah membawa Rangga ke hutan untuk menghadapinya langsung. Pak Dharma menolak ide itu, tapi Rangga merasa ini adalah satu-satunya cara untuk menemukan jawaban. Meski takut, ia setuju. Malam itu, Rangga, Pak Dharma, dan Nyi Ratri masuk ke hutan dengan membawa sesaji dan perlengkapan ritual. Kabut tebal kembali menyelimuti, membuat mereka sulit melihat. Di tengah perjalanan, suara tawa kecil mulai terdengar, disusul bisikan-bisikan yang memanggil nama Rangga. Rangga, kembalilah pada ibu, suara itu menggema, membuat bulu kuduk mereka meremang. Mereka akhirnya tiba di pohon juru rawat, tempat Rangga dulu ditinggalkan. Di sana, sosok ibu muncul, wajahnya kembali cantik seperti manusia. Ia menatap Rangga dengan penuh kasih. Nak, mengapa kau meninggalkan ibu? Kau milikku, katanya dengan nada lirih. Ibu, aku ingin tahu yang sebenarnya. Siapa aku? Kenapa aku dibuang ke sini? Tanya Rangga dengan suara bergetar. Ibu terdiam sejenak, lalu berkata, kau adalah anak manusia, tapi aku menyelamatkanmu dari dunia yang kejam. Jika aku tidak membawamu, kau pasti sudah mati. Nyi Ratri maju sambil menaburkan garam dan membaca mantra. Ibu Rangga berubah menjadi sosok aslinya, wanita tua berkulit hijau dengan mata merah menyala. Jangan ganggu kami, teriaknya dengan suara menggelegar. Pak Dharma dan Nyi Ratri berusaha melindungi Rangga, tapi ibu terlalu kuat. Ia menyerang mereka dengan angin kencang yang hampir membuat mereka terlempar. Rangga, yang ketakutan, tiba-tiba teringat senyuman terakhir ibu padanya. Ibu, kalau kau benar-benar menyayangiku, biarkan aku hidup bebas, katanya dengan air mata berlinang. Sosok ibu mendadak berhenti, tatapannya melembut, lalu ia berbisik, aku hanya ingin kau bahagia, Rangga. Tapi dunia ini memang bukan tempatku. Ia menghilang dalam hembusan angin, meninggalkan aroma bunga hutan yang samar. Rangga kembali ke desa, tubuhnya kembali sehat, tapi ia tidak pernah melupakan ibu. Di malam-malam tertentu, ia masih mendengar suara lembut yang memanggil namanya, tapi kali ini tanpa rasa takut. Ia tahu, ibu akan selalu mengawasinya dari kejauhan. Sejak kejadian itu, Rangga hidup lebih tenang di desa bersama Pak Dharma. Namun, perasaan rindu pada sosok ibu tetap menghantui hatinya. Meskipun makhluk gaib itu sudah tidak lagi muncul secara fisik, Rangga sering merasa kehadirannya di sekitar, seperti angin lembut yang menyentuh wajahnya, atau suara daun bergesekan yang terdengar seperti bisikan lembut. Rangga tumbuh menjadi seorang pemuda yang kuat dan pandai. Ia sering membantu warga desa, terutama mereka yang tinggal dekat hutan. Namun, satu hal yang selalu diingatnya adalah larangan untuk masuk ke hutan larangan tanpa alasan yang jelas. Suatu malam, seorang anak kecil dari desa tiba-tiba menghilang. Warga panik dan beramai-ramai mencari anak itu, namun jejaknya berakhir di tepi hutan larangan. Rangga, yang mendengar kabar ini, merasa terpanggil untuk membantu. Jangan, Rangga, kau tahu betapa berbahayanya hutan itu, ujar Pak Dharma dengan nada cemas. Tapi, Pak, aku tidak bisa diam saja. Aku punya ikatan dengan hutan itu. Mungkin aku bisa menemukannya, jawab Rangga tegas. Dengan membawa sebuah lentera dan parang kecil, Rangga memberanikan diri memasuki hutan. Langkahnya mantap meski suasana di dalam hutan terasa semakin mencekam. Angin dingin berhembus, dan suara-suara aneh mulai terdengar, seperti tawa kecil yang menggema dari kejauhan. Setelah beberapa saat, Rangga menemukan anak itu duduk di bawah pohon juru rawat. Anak tersebut tampak ketakutan, tapi tidak terluka. Namun, saat Rangga mendekat, suara yang sangat dikenalnya kembali terdengar. Rangga, kau kembali. Ia menoleh dan melihat sosok ibu berdiri di belakang pohon. Kali ini, wujudnya tidak menyeramkan, melainkan sosok wanita muda yang anggun, seperti bayangan samar yang berpendar cahaya. Ibu, apa yang kau lakukan pada anak ini? Tanya Rangga. Aku tidak menyakitinya, aku hanya ingin melindunginya, seperti dulu aku melindungimu, jawab ibu lembut. Tapi aku tahu, manusia harus kembali ke dunianya. Rangga merasa ada kejujuran dalam suara ibu. Ia mendekati anak itu dan menggendongnya, siap membawanya keluar dari hutan. Sebelum pergi, ia menatap sosok ibu sekali lagi. Ibu, apa kau akan baik-baik saja di sini sendirian?
Ibu tersenyum kecil. Aku sudah terbiasa, Rangga. Tapi ingat, jika suatu hari kau butuh perlindungan, aku akan selalu ada untukmu. Rangga berhasil membawa anak itu kembali ke desa, disambut dengan tangis haru dari keluarga dan warga lainnya. Meski tidak menceritakan pertemuannya dengan ibu, Rangga tahu bahwa makhluk itu bukan hanya penjaga, tetapi juga sosok yang pernah mengisi kekosongan hidupnya. Sejak malam itu, Rangga merasa lebih dekat dengan hutan. Ia sering mengunjungi tepiannya, bukan untuk mencari bahaya, tetapi untuk menghormati sosok yang pernah menyelamatkan dan membesarkannya. Setiap kali angin sepoi-sepoi berhembus dari arah hutan, Rangga yakin, ibu masih mengawasinya dari jauh, menjaga dalam keheningan. Dan meski ibu kini hanya tinggal sebagai kenangan, kasih sayang yang pernah diberikannya tidak akan pernah Rangga lupakan. Sebuah ikatan abadi antara manusia dan makhluk gaib yang melampaui batas dunia nyata beberapa tahun berlalu. Rangga semakin dewasa dan mulai mengerti bahwa hidupnya tak bisa terus bergantung pada masa lalu. Ia memutuskan untuk merantau ke kota, mencoba peruntungan di tempat yang jauh dari desa dan hutan yang penuh misteri. Namun, sebelum pergi, ia mendatangi tepi hutan larangan untuk terakhir kalinya. Ia berdiri di bawah pohon juru rawat, merasakan angin lembut menyentuh wajahnya. Dalam hening, ia berbisik, "Ibu, aku harus pergi. Tapi aku janji, aku akan kembali suatu hari nanti. Terima kasih untuk segalanya." Angin mendadak berhembus lebih kencang, seperti menjawab ucapan Rangga. Daun-daun berguguran, membentuk lingkaran di sekelilingnya, dan sejenak, ia mendengar bisikan halus, "Pergilah, nak. Hidupmu adalah milikmu. Tapi ingat, ibu selalu di sini." Hidup di kota tidaklah mudah bagi Rangga. Ia harus bekerja keras sebagai buruh di pabrik kecil untuk menghidupi dirinya. Namun, ia tidak pernah mengeluh. Semua pengalaman masa kecilnya telah mengajarkannya untuk kuat dan tabah menghadapi kehidupan. Namun, suatu malam, ketika ia sedang tertidur lelap, Rangga bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, ia kembali berada di hutan larangan, berdiri di depan pohon juru rawat. Sosok ibu muncul, tetapi kali ini terlihat lebih tua, dengan wajah murung. "Ibu," panggil Rangga dalam mimpinya. "Ibu butuh bantuanmu, nak," jawabnya pelan, dengan suara penuh kepedihan. "Ada sesuatu yang ingin menghancurkan hutan kita. Tolong selamatkan rumah ibu." Rangga terbangun dengan jantung berdegup kencang. Mimpi itu terasa nyata, dan ia yakin ada sesuatu yang salah. Tanpa berpikir panjang, ia memutuskan untuk kembali ke desa. Sesampainya di desa, Rangga mendapati kabar mengejutkan. Sebuah perusahaan besar berencana menebang sebagian hutan untuk membuka lahan perkebunan. Warga desa sudah mencoba menolak, tapi tidak ada yang bisa melawan kekuatan uang dan kekuasaan. Dengan tekad bulat, Rangga memutuskan untuk bertindak. Ia masuk ke hutan larangan, berharap bisa berbicara dengan ibu dan menemukan cara untuk menghentikan kehancuran itu. Di dalam hutan, suasana terasa lebih gelap dan mencekam daripada sebelumnya. Pohon-pohon besar seakan merintih, dan angin yang berhembus membawa aroma tanah yang menyengat. Rangga tiba di pohon juru rawat, tempat yang kini terasa lebih sunyi dari biasanya. "Ibu, aku di sini. Apa yang harus aku lakukan?" serunya. Sosok ibu muncul perlahan dari balik pohon, kali ini dengan tubuh yang nyaris transparan. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya penuh harapan. "Kau adalah jembatan antara manusia dan hutan ini, Rangga. Bicaralah pada mereka, katakan pada mereka bahwa hutan ini bukan milik mereka untuk dirusak." Jika mereka tidak mendengarkan, suaranya memudar, digantikan oleh hembusan angin dingin. Petik 2. Ibu akan menunjukkan kekuatan hutan ini. Rangga mengangguk. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Keesokan harinya, Rangga menghadapi para pengembang. Ia berusaha berbicara, menjelaskan bahwa hutan ini adalah bagian penting dari kehidupan desa dan tempat tinggal makhluk-makhluk gaib yang menjaga keseimbangan alam. Namun, mereka hanya menertawakannya. "Anak muda, ini urusan bisnis. Kalau kau tidak ingin bermasalah, lebih baik kau pergi," kata salah satu dari mereka dengan nada meremehkan. Namun, saat mereka mulai menyalakan alat berat untuk menebang pohon, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Angin kencang tiba-tiba berhembus, diikuti dengan suara gemuruh dari dalam hutan. Pohon-pohon bergoyang hebat, dan bayangan-bayangan besar muncul di antara pepohonan. Para pekerja panik, beberapa melarikan diri. Sosok-sosok gaib dari hutan mulai bermunculan, kuntilanak, genderuwo, dan makhluk-makhluk lain yang sebelumnya hanya dianggap sebagai cerita rakyat. Semua bergerak melindungi hutan mereka. Rangga berdiri di depan mereka, mencoba menenangkan situasi. "Cukup, jangan sakiti mereka, beri mereka kesempatan untuk pergi." Suara Rangga entah bagaimana terdengar tegas dan berwibawa. Makhluk-makhluk itu patuh dan mundur perlahan, sementara para pekerja, yang kini ketakutan, lari meninggalkan hutan. Setelah kejadian itu, perusahaan pengembang membatalkan proyek mereka. Hutan larangan tetap terjaga, dan desa kembali damai. Rangga menjadi pahlawan bagi warga, tetapi ia tahu, semua ini tidak akan terjadi tanpa bantuan ibu dan penghuni hutan lainnya. Rangga kembali ke pohon juru rawat untuk mengucapkan terima kasih. Namun kali ini, ibu tidak muncul.
Ia hanya merasakan angin sejuk yang membelai wajahnya, seolah mengucapkan selamat tinggal. "Ibu, aku akan menjaga hutan ini, seperti kau menjagaku dulu," bisik Rangga. Dan sejak hari itu, Rangga mengabdikan hidupnya untuk melindungi hutan dan alam. Meski sosok ibu tidak pernah lagi muncul, Rangga tahu bahwa cintanya tetap ada, tersembunyi di antara dedaunan, angin, dan keheningan hutan larangan.